Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Zalsabila dan rekan saya Alvina Damayanti dan Ananda Laili Kodariani akan menjelaskan tentang analisis novel kata dari Rintik Seduh. Untuk memenuhi tugas Rabi Rabas dengan dosen pengampu Ibu Dewi Indah Susanti MPD, judul buku yaitu Kata, genrenya fiksi, penulisnya Nadifa Aliasana atau Rintik Seduh, dengan tahun terbit 2018 dan tebal buku 389. Dengan kelompok Novia Zalsabila, Alvina Damayanti, Ananda Laili Kodariani dari R5B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvina Damayanti. Kepada Alvina Damayanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih Novia. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini terbagi dalam beberapa kelompok. Satu, tema. Tema dalam novel kata ini yaitu kisah cinta remaja, dan kedua, ada alur. Alur yang digunakan dalam novel kata ini menggunakan alur campuran. Ketiga ada latar. Latar juga terbagi dalam beberapa kelompok. Satu, ada latar tempat. Pertama yaitu di Rumah Binta dalam dialog halaman 2, yaitu Cahyo, sahabat Binta satu-satunya sudah parkir di depan rumahnya. Yang kedua itu di kantin dalam halaman 8. Ia berjalan santai menuju kantin, satu-satunya tempat yang ada di pikirannya saat ini. Ketiga ada di Metro Mini yang ada di halaman 12. Binta memberhentikan Metro Mini, naik diikuti dengan Nuk di belakangnya. Keempat, di perkampungan kumuh di pinggir rel kereta api dalam halaman 20, Nuk mengajaknya ke tempat ini melihat kehidupan di pinggir rel kereta api. Yang kelima, di Universitas Binta dan Nugraha. Halaman 38, Neng mau kemana? Ke kampus. Selanjutnya, di rumah sakit, di halaman 114. Binta mau ke rumah sakit sebentar, titip mama. Ya, Bibi di kamar. Mama aja nyalain TV di kamar juga nggak apa-apa. Yang ketujuh, di kedai kopi milik Nugraha di halaman 126. Yang ngecek kedai kopi ini, kan kedai kopi miliknya. Ke-8, di bandara. Selamat datang di Bandara Patimura, Ambon, Maluku di halaman 141. Selanjutnya di Banda Nera di halaman 150. Jauh-jauh ke Banda Nera, puisinya masih tentang aku. Selanjutnya latar suasana. Latar suasana di dalam novel tersebut yaitu mengharukan. Ada di halaman 68 sampai 69. Itu duniaku, Nuk. Duniaku yang kamu kira menyenangkan itu sebenarnya cuma gumpalan awan mendung yang cuma bisa menurunkan hujan. Skizofrenia sejak umurku masih 5 tahun, kadang dia diam saja, kadang dia juga bisa ngamuk sampai rumah ini kacau balau. Begitu juga ada latar waktu. Latar waktu di sini pagi hari, siang hari, sore, dan malam hari. Baik, yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini yaitu orang ketiga serba tahu, dan terakhir ada amanat. Amanat novel ini mengajarkan kita tentang cinta sejati itu harus dicari dan diperjuangkan. Novel ini juga memberitahu kita bahwa jatuh cinta bisa terjadi tanpa alasan dan tidak boleh terlalu berlebihan memikirkan masa lalu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Novia Salsabila. Baik, terima kasih Alvina Damayanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam novel kata ini. Yang pertama ada tokoh Binta. Binta adalah tokoh utama dalam novel ini. Binta bersifat keras kepala, introvert, dan sabar.
Kenapa Binta disebut dengan keras kepala? Karena Binta selalu ingin apa yang di pikirannya dia, jadi dia harus memenuhi pikiran dia, tidak peduli dengan omongan orang lain. Dalam halaman 17, kutipannya itu, nggak usah nunjukin kebaikan di depan gue, karena gue nggak butuh itu. Lalu, maaf Bulis, memang begitu dari kecil hobinya ngambek keras kepala dalam halaman 170. Yang kedua adalah introvert. Cahyo, sahabat Binta satu-satunya, semua orang heran kenapa Cahyo sanggup berteman dengannya karena Binta susah diajak berkomunikasi kutipan dalam halaman 2. Yang terakhir adalah sabar, karena hidupnya berdua dengan sang mama yang mengidap penyakit skizofrenia. Itulah kenapa alasan ayahnya pergi meninggalkan mereka menjadi keluarga yang rapuh. Dari analisis tokoh Binta, Binta itu seorang anak tunggal yang mengurusi mamanya sendiri yang mengidap penyakit skizofrenia. Dalam mengurusi mamanya, Binta sangat sabar sekali sejak kecil, karena mamanya ini menderita skizofrenia sejak ia umur 5 tahun. Sejak kejadian mamanya sakit dan ayahnya meninggalkannya, Binta lebih suka menyendiri dan tidak percaya cinta. Biru, satu-satunya orang yang Binta cintai, namun ia pergi juga meninggalkan Binta. Sampai sekarang, Binta masih sabar menunggu Biru kembali. Selanjutnya ada tokoh Nugraha. Nugraha itu sifatnya pantang menyerah dan sabar. Dalam kutipan halaman 156, Binta menyebutkan kalau Nugraha, dia aneh, dia bilang dia menyukaiku, dan tidak pernah menyerah mengejarku. Yang kedua adalah, tapi saya sadar dengan menyayangi Binta, saya tidak takut untuk kecewa karena saya tahu perasaannya selamanya bukan untuk saya. Kutipan dalam halaman 167. Analisis tokoh Nugraha itu, Nugraha adalah seorang laki-laki yang tidak seorang laki-laki yang tidak pantang menyerah untuk mendapatkan hati Binta, walau Binta tidak pernah melihatnya sedikit pun. Karena bagi Nugraha, Binta adalah satu-satunya orang yang ia cintai, jadi dia harus mendapatkan hatinya Binta bagaimanapun caranya, walaupun Binta tidak mencintai ia balik. Yang ketiga adalah tokoh Biru. Biru ini sifatnya romantis dan pesimis. Dalam kutipan halaman 156, kalau dia bisa membuatmu bahagia, untuk apa aku cemburu? Dalam kutipan halaman 157, sini aku tuliskan puisi untukmu. Dan dalam kutipan halaman 173, sudah sewaktu memelukmu. Pesimis, karena dalam kutipan halaman 196, maaf Jani, aku tidak bisa menjadi jawaban dari pertanyaanmu. Analisis tokoh Biru ini, Biru adalah seorang laki-laki yang hidup seorang diri karena orang tuanya meninggal sejak ia kecil. Laki-laki romantis yang selalu menyayangi dan mencintai Binta dari kecil. Biru pesimis dengan kehidupannya, jadi ia tidak mau Binta tidak bahagia jika bersamanya. Karena Biru adalah seorang petualang sejati. Biru merasa kalau dia tidak punya masa depan, jadi dia tidak mau seorang Binta bersamanya karena ia tidak mempunyai masa depan. Unsur ekstrinsik. Analisis unsur sosial pada novel kata. Dalam hal ini, pada novel kata memiliki sesuatu keterkaitan dalam suatu hubungan bermasyarakat, yaitu mengandung unsur sosial atau norma-norma yang seharusnya ada di masyarakat seperti beberapa kutipan-kutipan berikut. Yang pertama, hampir setiap hari mereka sarapan nasi uduk sebelum masuk kelas. Ibu Paruhbaya penjual nasi uduk sudah seperti ibu kedua Binta karena Binta lebih sering cerita dengannya ketimbang dengan ibunya sendiri. Kutipan dalam halaman 3. Kutipan tersebut menggambarkan tentang manusia yang harus saling menghormati. Meskipun Ibu Paruhbaya itu hanya seorang penjual nasi uduk, tetapi tokoh Binta sangat menghormatinya, layaknya seperti ibu kandungnya sendiri.
Bahkan, ia lebih sering bercerita dengan ibu penjual nasi uduk itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ananda Laili. Baik, terima kasih Novia. Saya akan menjelaskan unsur intrinsik yang kedua, yaitu pada kutipan halaman 3. 2 tahun berteman dengan Binta, Cahyo tidak banyak bertanya tentang keadaan mamanya. Baginya, itu tidak perlu. Cahyo akan bicara kalau Binta yang mulai cerita duluan dan akan selalu seperti itu. Kutipan tersebut menggambarkan bahwa tokoh Cahyo sangat menghargai keadaan privasi tokoh Binta. Cahyo pun berusaha untuk tidak mencari tahu apabila tidak diberitahu oleh Binta mengenai hal-hal yang bersifat sensitif. Hal itu juga semestinya kita lakukan dalam bermasyarakat, yaitu selalu menghargai privasi seseorang dan tidak ingin tahu mengenai urusan orang lain. Dan yang ketiga, kutipan pada halaman 20, ada 9 anak, 4 diantaranya perempuan. Binta belum bisa mengerti sepenuhnya mengapa Nuk mengajaknya ke tempat ini. Melihat kehidupan di pinggir rel kereta, Binta tak sanggup membayangkan bagaimana anak-anak itu bisa tersenyum dalam dimensi yang mungkin tak pernah mereka sukai. Dari kutipan tersebut, tokoh Nugraha berusaha untuk membawa Binta ke sebuah tempat kumuh yang berada di pinggir rel agar Binta dapat melihat dan bersimpati kehidupan sosial, bahwa ada kehidupan yang jauh lebih tidak baik dibanding dengan kehidupan dirinya. Dari kutipan itu pun dapat kita pahami bahwa kehidupan memang bermacam-macam ujiannya. Oleh karena itu, kita harus menerima dan selalu menolong sesama selama kita mampu. Dan yang keempat, kutipan pada halaman 320, Mas Jokong mengeluarkan dompet dan memberi Biru beberapa lembar uang. Ini, belilah tiket pesawat, berangkatlah ke Jakarta. Selesaikan apa yang harus diselesaikan, berilah penjelasan atas kebingungan yang ia rasakan. Laki-laki harus berani. Biru, terlebih ada perempuan yang ia cintai. Lalu ada, Mas ini terlalu berlebihan, saya masih punya mobil Jeep yang bisa saya jual. Kau sudah seperti adikku sendiri, Biru, bergegaslah, semakin lama akan membuatnya semakin kecewa. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa manusia harus saling menolong satu sama lain meskipun tidak ada ikatan darah sekalipun. Tokoh Mas Joko yang sudah menganggap Biru sebagai adiknya, oleh karena itu ia membantu Biru yang sedang membutuhkan bantuan dengan memberikan beberapa lembar uang agar Biru dapat pergi ke Jakarta menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, kutipan pada halaman 206, seperti biasa mereka tidak dapat tempat duduk, sebenarnya tadi ada, tapi yang didahulukan pasti lansia, ibu hamil, dan ibu-ibu galak yang tidak bisa harus duduk. Dari kutipan tersebut mengajarkan kita untuk memiliki sikap simpati dalam hidup bermasyarakat, mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan. Penulis mencoba memberikan gambaran melalui tokoh Binta yang mengajak Nugraha yang tidak biasa naik bus agar terbiasa dan memiliki sikap peduli terhadap orang lain. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator Novia. Baik, sekian analisis unsur novel pada novel Kata dari Rintik Seduh. Saya, Novia Zalsabila, selaku moderator, mohon pamit undur diri apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.